Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin irhamna ya arhamar rahimin. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan senantiasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk sama-sama kita mempelajari kitab akhlak, yaitu kitab Al-Akhlaq lil Banin yang dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Semoga ini semua menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga kita semua jadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kita di bab yang kelima kitab Akhlaq lil Banin. Bab yang kelima kitab Akhlaq lil Banin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bab yang kelima tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentang kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, al-awwal ayyuhal waladul aziz. Wahai anak yang tersayang, wahai anak yang mulia, Allah Subhanahu wa taala huwallazi khalaqaka. Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakanmu. Wa hassana suratak, dialah telah memperindah bentukmu, penciptaanmu. Jadi yang nyiptain kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan makhluk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan alam semesta, dunia sampai akhirat seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hassana suratak, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperbagus, memperindah bentuk rupamu. Dengan apa Allah Subhanahu wa ta'ala memperindah rupa kita, penciptaan kita? Yang pertama, bi an a'taka ainain. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu ainain, kedua mata. Apa fungsinya? Tanzuru bihimal asya, yang mana dengan kedua mata tersebut kamu dapat melihat segala sesuatu. Nah, di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala memperindah ciptaan kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya adalah Allah berikan kita kedua mata yang bisa berfungsi untuk melihat segala apapun yang ada di hadapan mata kita. Nah, tentunya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan kedua mata kita untuk melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan kedua mata kita untuk menjadikan apa yang kita pandang dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Kita gunakan kedua mata kita untuk membaca Al-Qur'an. Kita gunakan kedua mata kita untuk belajar, mengaji, memandang para ulama, memandang kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, melihat orang-orang mukmin yang rajin datang ke masjid, datang ke mushola untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pandangan-pandangan tersebut dapat menghadirkan pahala, dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kita kedua mata, tapi kita pakai untuk melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat aurat lawan jenisnya, menonton film yang di situ ada sesuatu yang enggak boleh kita pandang, maka hal-hal tersebut dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Terhitung dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian apa lagi? Wa udhunaini tasma'u bihimal aswat, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kedua telinga. Udhunaini
Apa fungsi kedua telinga ini? Tasma'u bihimal aswat. Yang mana dengan kedua telingamu itu kamu dapat mendengar segala suara. Dengan telinga ini kita bisa mendengar segala suara, ya. Sesuatu yang terdengar di telinga kita juga sama. Kita jadikan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Walisanan tatakallamu bihi. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita lisan tatakallamu bihi, yang fungsinya adalah kamu dapat berbicara dengan lisan tersebut. Maka gunakan lisan kita untuk mengajak pada kebaikan, untuk mencegah adanya kemungkaran, untuk saling-saling nasihat menasihati, saling mengingatkan akan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan bahwasanya setiap kehidupan pasti akan ada akhirnya, saling mengingatkan bahwasanya harta pun titipan Allah Subhanahu wa taala, anak, keluarga semuanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan lisan kita untuk berzikir, membaca Al-Qur'an, sehingga dengan demikian kita mendapatkan pahala dan insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah lisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk mencaci maki orang, digunakan untuk berdusta, berbohong, digunakan untuk menghibah orang lain, digunakan untuk berkata hal-hal yang tidak mendapatkan atau mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian yang selanjutnya, wa yadaini tasta'miluhuma fi ashghalik. Kemudian apa lagi? Wa yadaini, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kedua tangan. Tasta'miluhuma, kamu menggunakan kedua tangan tersebut fi ashghalika, dalam setiap aktivitasmu, dalam setiap kesibukanmu. Ada yang sibuknya nulis, ada yang sibuk dengan usahanya, ada yang sibuk dengan bisnisnya dan segala macamnya. Tapi tentunya kita gunakan kedua tangan kita untuk mendapatkan hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita gunakan kedua tangan kita untuk mendatangkan hal-hal yang dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan tangan kita untuk membuat status di medsos, mengajak kepada seseorang, mengingatkan seseorang, itu pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan kedua tangan kita untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quran, ya, untuk mengaji dan lain sebagainya, yang dimana di situ insya Allah akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang selanjutnya, warijlaini tamshi alaihima. Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada kita rijlain, kedua kaki, tamshi alaihima, yang mana kamu berjalan di atas kedua kakimu tersebut. Maka kita gunakan kaki kita untuk melangkah kepada tempat-tempat yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, datang ke masjid, datang ke mushola, datang ke majlis ta'lim atau ke tempat manapun. Sekalipun pergi bertamasya, tapi kita niatkan semua itu untuk tadabbur, untuk tafakkur, sehingga di dalamnya mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wa aqlan ta'rifu bihil khaira minasyarr. Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada kita akal. Dengan akal tersebut, ta'rifu bihi al khaira minasyarr, kamu dapat mengetahui mana yang baik dari yang buruk. A baik, B buruk, maka kita harus memilih, berusaha semaksimal mungkin untuk memilih yang baik ketimbang yang buruk. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa orang yang melakukan satu kebaikan meskipun sangat kecil, tapi itu tetap akan dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala, kamu akan melihat balasan dari perbuatan baikmu meskipun kecil sekali. Wa may ya'mal mithqala dzarrah, dan barang siapa yang berbuat sesuatu meskipun kecil, bentuknya syarran, bentuknya keburukan, bentuknya kemaksiatan, sampai dia wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mau bertobat kembali kepada Allah, memperbaiki dirinya, memperbaiki amal solehnya, maka yarah, dia akan melihat balasannya pula nanti di negeri akhirat. Kemudian apa lagi? Wa an'ama 'alaika bisihhah wal 'afiyah. Allah Subhanahu wa taala juga telah berikan kepadamu sehat wal afiat. Apa itu sehat? Apa itu afiat? Ada ulama yang mengatakan sehat itu jasmani.
badannya tidak merasakan sakit, ya, semuanya sehat. Kalau afiah itu adalah satu bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidak melakukan segala hal yang di situ terhitung maksiat, di situ terhitung dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta selalu kepada Allah kita diberikan sehat jasmaninya wal afiyah, dan kita dilindungi dari segala hal-hal yang di situ bernilai maksiat, mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wa wada'a rahmah fi qulubi walidaik. Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan kasih sayangnya di hati kedua orang tuamu. Allah jadikan kedua orang tua kita sayang kepada diri kita. Apapun dilakukan keduanya agar kita bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, kita menjadi orang yang sukses. Sukses dunianya, syukur-syukur alhamdulillah, sukses akhiratnya. Dengan kasih sayang, sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tiupkan di hati kedua orang tuamu, sehingga hatta rabbayaka tarbiyatan hasanah, sehingga kedua orang tuamu dapat mendidikmu dengan didikan yang baik, menjadikanmu anak-anak yang menjadi anak yang akhlaknya bagus, anak-anak yang soleh dan solihah. Kita disekolahin, dibiayain, terus kemudian kita dididiknya, dijaganya, segala upaya dilakukan oleh orang tua agar kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Maka kita harus menjadi anak yang dapat senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Di setiap sholat kita, di setiap ibadah kita, kita gak pernah lupain doa kepada kedua orang tua. Apa salah satu doanya? Doa yang sangat masyhur adalah kita membaca setiap habis kita sholat, kita minimal membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah dosaku. Bighfirli wali walidayya, dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan berikanlah kasih sayangmu kepada kedua orang tuaku. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi aku ketika mereka mendidikku di waktu kecil. Itulah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bab awal, di bab yang kelima, kitab Akhlaq lil Banin tentang Allah Subhanahu wa taala, kita baca poin yang pertama. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita di poin yang kedua dan ketiga sekaligus nanti di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.